Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, ibu bapak yang ikut hadir, insyaallah tema yang kita bahas adalah keuangan rumah tangga. Masalah harta dalam kehidupan rumah tangga merupakan salah satu pokok syarat sahnya adanya rumah tangga. Rukun. Kalau tidak ada, tidak sah pernikahan. Bukankah pernikahan rukunnya ada mempelai pria, mempelai wanita, kemudian ada wali, ada saksi, dan ada mahar. Mahar itu harta atau bukan? Harta. Berapa jumlahnya? Berapa jumlah maksimal, minimal ada? Berapa? Antum dulu berapa? Berapa terbiasa? Keluarga mulia berapa? 100 gram, 2 gram, setengah gram, 10 gram, 30, 100 gram, 100 juta baru sekarang. Masya Allah. Ya. Apakah 100 juta itu minimal atau maksimal, atau memang harus seperti itu, atau tidak ada batasan? Untuk minimal ada batasan? Untuk maksimal ada batasan? Bagaimana kalau kita lihat maharnya putri Rasulullah SAW? Berapa mahar mereka? Sebanyak 10 uqiyah emas. 1 uqiyah itu sekitar 0,11 gram. Kali 10 berarti 11 gram atau 1,1 gram. Ya, seperti itu. Untuk batasan minimal, selagi itu harta, boleh. Ya, Rasulullah SAW mengatakan kepada seorang sahabat beliau yang ketika ada seorang wanita muslimah yang menawarkan dirinya kepada Rasulullah SAW untuk dinikahi kepada Rasulullah, maka Rasulullah SAW di dalam majlis itu beliau melihat wanita itu dari jauhan dan mengatakan, apakah ada di antara kalian yang mau menikahinya? Lalu salah seorang mengatakan, saya mau menikahinya Rasulullah. Kata Rasulullah, iltamis walau khataman min hadid. Kata Rasulullah, pulang carilah, ambil maharmu. Kata dia, ada ya Rasulullah, ada harta saya di rumah. Cari walau cincin dari besi. Berapa nilai cincin dari besi? Berapa nilainya?
Berapa nih? Dapat 1 piring nasi. Dapat. Cincin besi kan apa namanya? Kalau mulu baut kan sudah cincin kan yang mulunya. Berapa harganya itu? 1.000, 2.000, 4.000, 4.000 lah ya. Walau seperti itu, walaupun cincin dari besi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pun dicarinya nggak ada. Ya, berarti secara materi tidak ada. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Hal ma'aka syai'un min al-Quran?" Apakah engkau hafal beberapa surat dari Al-Quran? Lalu dia mengatakan, "Na'am ya Rasulullah, saya hafal surat A, B, C, dan seterusnya. Saya hafal beberapa surat Al-Quran yang Rasulullah." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Zawwajtukaha bima ma'aka min Al-Quran." Aku nikahkan engkau dengan, dalam lafaz yang lain, dengan apa yang kau ajarkan kepada calon istrimu. Berarti jasa mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran berapa? 1 surat. Surah Baqarah berapa ngajarinnya? Cuma awal itu. Surat yang pendek lah. Dan nambah berapa ngajarinnya itu? Banyak. Ya? Juz 30, 1 juz 30 berapa upah ngajarinnya? Orang mengatakan, "Ustaz, ajarin saya juz 30 untuk bisa membacanya dan menghafalnya." Hafal dan baca, karena dia orang Arab, kalau dia bisa baca berarti hafal dan paham, tidak perlu diterjemahkan. Ya, anggaplah 1 minggu, 2 minggu ya. Mengajarkan dengan jam belajar 2 jam, 14 jam. 14 jam berapa imbalannya? Dapat 10 piring nasi, dapat lebih 20 piring misalnya, makan sebulan. Ya. Jadi masalah harta pokok dalam kehidupan rumah tangga. Dan orang tidak punya harta nggak bisa nikah, bisa. Iya, tidak bisa nikah. Tidak punya harta, tidak punya jasa yang bisa dijual. Kira-kira ada orang seperti itu? Ada. Tidak punya harta dia, tidak punya jasa yang bisa dijual. Ada orang seperti itu? Ada? Tidak ada, saya kira. Kecuali orang yang dalam keadaan sakit kanker, Allah wa'iyyakum jami'an, sakit kanker stadium 4, itu dia. Tapi saya dia ngajarin, hari dia ngajarin bertahan sabar, begini cara sabar ya, kasih saya lupa. Ya, berarti bisa dia menikah, bisa, tapi harta merupakan rukun dan syarat dalam berumah tangga. Seperti yang kita lihat, mahar dari laki-laki ke perempuan atau dari perempuan ke laki-laki. Kalau laki-laki beli perempuan boleh. Kalau perempuan yang ngasih mahar laki-laki boleh. Boleh. Perintah Allah, wa'atuhunna sadaqatihinna nihla. فإن طبن لكم منه شيئا فكلوا فإن طبن لكم من نفس منه شيئا فكلوا هنيئا مريئا. Berikanlah oleh kalian kepada suami mahar untuk istri itu. Berarti kewajibannya kepada suami, perintahnya kepada suami, bukan kepada istri. Ya, perintahnya kepada suami. Namun jadi kewajiban suami memenuhi harta
dalam memulai rumah tangga sampai mengakhiri rumah tangga, kewajiban harta pada suami. Ini atas perintah Allah. Setelah menikah, hari-hariannya selesai. Kan kamu sudah saya kasih mahar 100 gram dari beliau. Terus kita mau minta lagi harian. Ya. Harian juga iya. Allah mengatakan, wa bima anfaqu min amwalihim ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu menjadi pemimpin di rumah tangga karena secara fisik Allah berikan kelebihan fisik, kelebihan mental, emosional, lebih pantas dia menjadi pemimpin. Dan dalam hadis yang lain, bila terbalik, rusak sesuatu. Rasulullah mengatakan, ma'aftaha qawmun walau amruhum imra'atan. Tidak akan berjaya suatu kaum atau suatu komunal, suatu komunitas, suatu kelompok bila yang mereka angkat sebagai pemimpin mereka adalah perempuan. Karena perempuan memang diciptakan Allah tidak siap menjadi pemimpin. Laki-laki yang siap dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai pemimpin. Dan konsekuensi sebagai pemimpin bukan enak-enak saja Anda menjadi pemimpin tanpa ada kewajiban. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena nafkah yang mereka berikan dari harta mereka kepada istri mereka. Berarti kalau tidak ada lagi pemberian nafkah, otomatis tercabut status kepemimpinan. Ya. Kalau kita lihat dalam keseharian, iya otomatis rumah tangga yang istri yang memberikan nafkah, otomatis suami menjadi apa? Ibu-ibu, istri yang bekerja, istri mencari nafkah. Kebutuhan apa-apa suami nanda tangan ke istrinya. Berarti suami jadi apa di rumah? Hah? Jadi apa? Jadi satpam. Kok satpam tidur sama Anda? Satpam tidur di luar lah. Jadi apa dia? Wallah ta'ala. Dalam kondisi normal ini tidak dibolehkan dalam syariat Islam. Tak suami yang memberikan nafkah. Harta istri adalah harta istri. Allah mengatakan, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Allah perintahkan suami untuk memberikan nafkah bagi orang-orang yang wajib dinafkahinya, yaitu anak, istri. Kemudian baru karib kerabat. Ya. Itu menjadi kewajiban. Kalau dia tidak lakukan berarti dia wajib. Apa arti wajib? Dia lakukan wajib. Dilakukan dapat apa Anda? Pahala. Ditinggalkan berdosa. Maka suami yang tidak memberikan nafkah di rumah tangganya, suami yang berdosa. Berarti kalau Anda tidak sanggup memberikan nafkah sama sekali, juga mau menikah, berarti setiap hari dosa berjalan. Antara dosanya tentu setiap hari. Bahkan dalam hadis Nabi beliau mengatakan, dosa yang paling besar bagi suami adalah menyia-nyiakan nafkah orang yang wajib dia nafkah. Kafa bil mar'i ithman ayyudhi'a man ya'ud.
Cukup satu dosa bagi seseorang untuk dimasukkan ke dalam neraka, manakala dia menyia-nyiakan kewajibannya memberikan nafkah pada orang yang wajib dinafkahinya. Jelas? Ya, Ustaz, kondisi pendapat sekarang lebih banyak penerimaan karyawati daripada karyawan. Gaji pun lebih besar dari gaji karyawati daripada karyawan. Mana lebih besar? Karyawan atau karyawati? Karyawan kan? Karena gaji karyawan besar, makanya perusahaan tidak mau nerimanya. Mending karyawatinya kan bisa juga melakukan pekerjaan karyawan, sehingga penerimaan karyawan sedikit. Yang banyak adalah karyawati. Ya, apakah Allah menyuruh kamu menjadi karyawan? Allah menyuruh memberikan nafkah. Ya. Syariat memerintahkan kita bekerja mencari nafkah, mencari dan memberikan. Apakah nafkah hanya didapatkan menjadi karyawan? Ya. Yang salah cara berpikir Anda berpikir dan memikirkan anak ketika sekolah ambil jurusan ini nanti kamu bisa bekerja di BUMN ini, gaji kamu cukup membeli anak istrimu, orang tuamu, kakak ipar, adikmu, satu keluarga besar bisa kau biayai. Ya, ini salah berpikir. Ya. Maka ini kewajiban ada pada tangan suami. Dengan demikian dia bisa menjadi pemimpin, dia bisa mengatur. Masalah sedikit banyak Allah tidak pernah menentukan, Rasul tidak pernah menentukan minimal nafkah harian kalian setengah dinar. Ada? Tidak, setengah dinar lumayan itu. Setengah kambing 2 juta sehari. Tidak ada. Itu gaji khalifah. Gaji Abu Bakar Siddiq ketika jadi khalifah, beliau di hari keesokan hari diangkat jadi khalifah. Keesokan harinya beliau pergi keluar dari rumahnya membawa menggendong kain mau jualan di pasar Madinah. Maka bertemu dengan Umar mengatakan, radhiyallahu anhu, ila ilmi khalifati Rasulullah, wahai khalifah, penyandang gelar pemimpin umat, mengatur urusan umat, mau kemana? Pasar, dagang. Lalu kata Umar, wahai khalifah, kalau engkau berdagang ke pasar, siapa yang mengurus umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Abu Bakar, kalau saya tidak ke pasar, siapa yang mengurus perut anak istriku? Lihat, antum terkadang sebahagian orang siap bekerja untuk DKM, untuk volunteer, tapi tidak bisa terpenuhi nafkah anak istrinya. Dan syariat tidak ada itu. Masya Allah, kerja untuk masyarakat sosial luar biasa, tapi tidak punya tabungan, tidak punya pendapatan yang cukup untuk menafkahi anak istrinya. Dikira itu yang pahala yang besar. Tidak, ini dosa ini. Ini khalifah membawahi lebih kaum muslimin waktu itu lebih 10.000 kaum muslimin karena menaklukkan Mekah, lebih 10.000. Itu ada jelas sekitar 10 jiwa datang 10 Hijriah, ada 100.000. Ada 100.000 orang yang akan dikelola oleh Abu Bakar. Ya, bukan sekedar masjid A, yayasan A, yayasan B. Bukan, 100.000 orang yang dikelola. Itu yang ikut haji bersama Rasulullah, belum aja gak ikut.
Tapi Abu Bakar lebih tetap mengetahui kewajiban kepada anak istrinya itu kewajiban yang lebih utama. Bila ada waktu sisa baru digunakan. Ya, tentu ini nggak bisa menurut Umar, nggak bisa kalau khalifah seorang khalifah menggunakan waktu sisa, tentu tidak bisa. Iyalah kalau cuma satu keluarga, dua keluarga, RT itu namanya kan. RT berapa keluarga? Berapa kakak? 40, maksimal 40 kakak. Itu mungkin masih bisa dibuat sosial. Tapi ini yang ikut kada jadi 100.000 sudah. Maka tentu tidak bisa diurus dengan cara volunteer atau waktu sisa. Maka Umar mengatakan, kalau begitu Umar karena ditunjuk oleh Abu Bakar pada awalnya sebagai penanggung jawab Baitul Mal, kas negara. Kami ambilkan ke Umar dari kas negara untukmu 1/2 ekor kambing per hari. Jadi khalifah 1/2 kambing per hari, berarti 15 ekor kambing sebulan. Satu kambing sama dengan 1 dinar di masa itu, berarti 15 dinar. Artinya sekarang 4,25 juta kali 15, 60 juta kali presiden gaji khalifah. Ya. Maka itu menjadi kewajiban Anda, tidak bisa disia-siakan. Kalau Anda sia-siakan itu dengan berbagai alasan, ya, dengan berbagai alasan. Alasannya di PHK, ya, alasannya apa lagi misalnya, sudah di PHK, tidak, saya sudah ekonomi sulit, semua perusahaan tutup, perusahaan saya bangkrut. Saya ngajuin ke sana, ngajuin ke sini, belum dapat. Allah tidak pernah menyuruh Anda untuk mengajukan diri sebagai karyawan A, karyawan B, karyawan C, tidak. Tapi justru mencari rezeki. Dan kemana mencari rezeki coba? Kepada siapa Anda mencari rezeki? Kepada Allah. Wabtaghu 'indallahi ar-rizq, kata Allah. Carilah di sisi Allah itu rezeki. Maka mintalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan khusyuk, dengan tadarrur, merendahkan diri. Allah carikan, Allah tunjukkan jalan rezeki Anda. Kucing kalau Anda usir dari rumah Anda, kemana dia kemudian mengajukan lamaran ke rumah tetangga? Ya. Burung Anda lepas dari sangkarnya, makanya dia masukin sertifikat jadi ijazahnya kemana mau dia ke tetangga kanan kiri depan dan belakang? Tidak. Mereka yakin sebuah makhluk hidup, baik yang Anda lihat maupun yang tidak Anda lihat oleh dengan mata Anda, Allah memberikan, menjamin rezekinya. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada satu pun yang melangkah di muka bumi ini melainkan Allah menjamin rezekinya. Tetapi itu diambil dengan berdoa, meminta kepada Allah dan berikhtiar, jangan duduk. Rasulullah mengajarkan kita para laki-laki, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi, larzaqakum kama yarzuqu at-tayr, taghdu khimasan wa taruhu bitana." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sempurnanya tawakal, niscaya Allah akan berikan kalian rezeki bagi rezeki burung. Bagaimana rezeki burung, kata Allah? Di pagi hari kosong perutnya, terbang. Jadi terbang 10 kilo baru bertemu rezekinya. Jadi terbang 20 kilo, kadang sampai 100 kilo.
mencari rezekinya. Ya. Siapa yang menunjukkan dia tempat rezekinya di situ? Allah. Allah mengatakan Bismi rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Para ulama mengatakan ini fahada di sini Allah menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya dan telah menentukan segala sesuatunya, dan Allah tunjukkan segala makhluknya untuk menuju takdirnya tadi. Yang jelas terbang nanti ditunjukkan oleh Allah. Anda yang jelas berusaha. Kalau perlu keluar rumah terus dengan handphone. Kalau tidak datangi tempatnya. Abdurrahman bin Auf, sahabat yang kaya itu, tidak duduk di rumah dia. Pergi dia ke pasar, dikasih uang oleh yang punya rumah, setengah hartanya dia tolak, dan dia mendoakan keberkahan. Dulu dia ada sup, tunjukkan mana pasar. Pergi ke pasar, kemudian jadi kaya raya. Ada ikhtiar, ada usaha, dan selalu bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Itu ya, ini kewajiban bagi kita kaum laki-laki. Karena kita dalam adat, sebahagian adat masyarakat kita yang bekerja itu perempuan. Tidak di perkotaan, tidak di pedesaan. Ada beberapa desa yang saya lihat itu yang ke sawah, ibu-ibu, perempuan-perempuan, anak-anak gadis. Bapak-bapaknya kemana? Laki-lakinya kemana? Semuanya kemana? Nongkrong di kafe apa di? Nongkrong dia di kafe, jual kopi kalau di kampung, di kafe kalau di kota. Ngapain di sana? Cerita politik kita, ini kita segala macam. Kewajiban dilalaikan. Ya. Itu kalau di desa. Kalau di kota seperti yang tadi, kebutuhan tenaga kerja perempuan lebih mereka pentingkan daripada yang laki-laki. Ya. Sehingga yang terjadi seperti tadi, laki-laki banyak yang malas bekerja, atau bekerja kemudian hilang pekerjaan, merasa bukan lagi jadi kewajiban, gugur kewajiban dia mencari nafkah, memberi nafkah. Ini yang penting kita perhatikan, kita tanamkan ke anak laki-laki kita, pada diri kita sebagai suami, sebagai orang tua, pada anak-anak laki-laki kita tanamkan. Tidak ada kewajiban istri menafkahi dirinya, diri istri, apalagi si suaminya. Karena itu sepakat para ulama bahwasanya istri boleh memberikan zakat kepada suami. Ya. Bukan sebaliknya. Suami tidak sah kalau dia berzakat kepada istrinya. Karena istrinya menjadi kewajiban si suami. Dengan dia berzakat kepada istri tentu berkurang kewajibannya. Tapi istri tidak ada kewajiban menafkahi suami. Suami miskin, ya udah miskin. Dapat makan sehari, jarang-jarang ya kalau kerja mau jangan sekali sehari. Kadang dapat sebulan, 2 bulan. Ya, istri syukuri, alhamdulillah. Ya. Bila dalam kondisi normal, karena sekarang kita pada fase yang keadaan ekonomi tidak baik-baik saja, perusahaan banyak tutup, usaha banyak gulung tikar, kemudian pengurangan pegawai banyak, ya, ini perlu kita tanamkan. Mencari rezeki Allah tidak mesti dengan menjadi karyawan saja, banyak lagi bisa cari rezeki Allah. Jadi kalau dalam kondisi normal,
Alhamdulillah kondisi ekonomi global normal, kemudian gaji Anda sebagai suami besar, bisa menafkahi diri Anda, bisa menafkahi istri Anda, anak-anak Anda, dan masih bersisa. Ya, ada kewajiban nafkah lain kalau bersisa? Ada. Bapak, ada? Ada apa tidak? Tidak tahu selama ini setiap hari Anda memberikan nafkah, punya uang untuk apa aja itu uang gunanya? Ada atau tidak kewajiban nafkah lain? Ada. Ada atau tidak? Ada. Untuk siapa? Kerap. Ya, itu perintah Allah Azza wa Jalla. Ya. Siapa kerabat yang paling dekat? Ayah, ibu Anda. Kemudian saudara-saudari Anda. Tapi kewajiban ini kepada kerabat itu setelah terpenuhi kewajiban anak istri Anda. Itu kewajiban yang langsung. Bila, kan tadi saya katakan, bila ada kelebihan, siapa lagi yang Anda nafkahi? Ayah ibu, adik perempuan Anda, adik laki-laki ketika dia tidak mampu. Ketika dia mampu, cukup, alhamdulillah. Tidak ada kewajiban Anda. Tapi anak istri tidak. Walaupun dia istri Anda orang kaya, ya, tabungannya Masya Allah, ya wajib nafkahinya. Karena nafkahnya statusnya sebagai istri. Ya. Bagaimana kemudian nafkah suami berikan kepada istri? Berapa besarnya? Untuk yang mahalnya 100 juta tadi, nafkah bulanan berapa? 1 gram emas atau 2 gram atau 10 gram? Atau tidak ada? Jadi berapa angkanya? Ada kesepakatan atau mau Anda aja? Nggak tentu, Ustaz. Tentu. Angkanya saya katakan ada kesepakatan dengan istri atau mau saja? Mana yang betul? Semaunya saja. Jadi lu mau suaminya berikan nafkah semaunya dia? Ini itu tidak benar tuh. Yang dia mau banyak itu diberikan. Jadi dia cuma dia masih istian tuh. Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergauli istri kalian dengan ma'ruf. Ma'ruf itu ma ta'arafa alaihin nas. Ma'ruf itu sesuatu yang baik yang biasa orang melakukan pada umumnya, standar umum. Jadi Allah mengatakan liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati, hendaklah yang kaya di antara kalian memberikan nafkah kepada anak istrinya sesuai dengan kekayaannya. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha. Siapa yang rezekinya disempitkan oleh Allah, ya, maka berikanlah nafkah sesuai dengan apa yang Allah berikan. Allah tidak membebani kalian melebihi dari kemampuan kalian, wahai suami. Ya, berarti bukan sesukanya Anda. Bulan ini ada gaji, bulan besok stop dulu, bulan depan masih mikir-mikir mau ngasih montak, bulan depan satu lagi langsung semua gaji double, dengan bonus-bonusnya. Tidak, bukan semua mau kita. Ada ketentuan dalam syariat sesuai dengan kelapangan rezeki yang Allah beri. Dalam hal ini
Allah dan Rasul tidak menentukan harus berapa persen dari pendapatan, tidak ada. Pendapatan bersih tidak ada ketentuan khusus, kembali kepada umumnya urufnya. Ya, kalau Anda mungkin minta ke istri Anda untuk bulan ini agar saya bisa lebih lega mengatur keuangan yang saya dapatkan bulan ini, tolong buatin rencana anggaran biaya bulan ini. Bisakah istri kita ngitungnya? Bisakah? Bisa ibu? Bisa? Bisa, alhamdulillah. Apa saja itemnya itu ibu? Saya mau tahu, bisa keluar angka 30 juta. Ditanya itemnya, itu udah dikurang-kurangi. Itemnya apa aja, angka rupiahnya mana? Harus jelas. Yang bisa tadi itemnya apa dia? Kebutuhan pokok. Ya kan ya? Kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok terdiri dari sandang, pangan, papan. Ya, alhamdulillah di negara kita pakaian ada orang dipakai setiap pekan, satu kali, sebulan sekali. Ada. Ibu ada ibu. Nggak ada kan ya? Ada. Ini biasa atau luar biasa? Karena tadi Allah menyuruh sesuai dengan kebiasaan, bukan di luar kebiasaan. Ada mungkin ada, tapi persentasenya berapa orang dalam 1000? Dalam 100 berapa orang yang setiap bulan beli pakaian gamis baru setiap bulan? Nah, kita mau lihat. Ada, jadi kita mau lihat. Coba ibu-ibu di belakang tunjuk tangan yang 1 bulan beli gamis. Kemudian tolong dikonversikan dengan yang tidak tunjuk tangan. Berapa persen perbandingannya? Coba tunjuk tangan. Enggak ada kan ya? Berapa persen ibu panitia? Berapa persen yang tunjuk tangan? Enggak perlu dihafal namanya, perlu dicatat. Cuma yang mau keluarga enggak perlu. Ya sampai 1% palingan ya. Anak, Anda mau apa? Beli baju berapa kali setahun? Sekali. Ibu 1 kali sebulan. Kalau Anda terserah Anda mau beli baju, mau tidak kan uang Anda. Punya uang nggak beli baju terserah. Cuman ini memang dilarang dalam Islam. Allah menyukai kata Nabi an yanzuru athara ni'matihi ala ahadikum ala ibadihi. Allah menyukai hamba itu memakai nikmat Allah sehingga nikmat Allah kelihatan. Dikasih rezeki oleh Allah per bulan 30 juta, bajunya sebulan nggak akan diganti. Itu aja. Ini nggak termasuk bagian dari mensyukuri nikmat Allah. Bagian mensyukuri nikmat Allah, pakai. Islam tidak boleh boros, ya, tapi juga tidak boleh kikir. Ya, sudah dapat itemnya ibu apa aja tadi? Yang jelas kebutuhan pangan ya, itemnya beras, lauk pauk, sesuaikan juga, ya, sesuaikan dengan pendapatan suami. Cukup hanya beras dengan tahu, tempe, sayur, udah tahu, tempe, sayur, sekali sebutan ada umpamanya ayam daging atau ikan atau ayam atau bukan dal ya. Dan itu rumah makan di rumah itu restoran ada semuanya, ya, sesuai dengan urufnya.
jelas ada anggaran rancangannya. Mengatakan umpamanya kebutuhan saya dan anak-anakmu ini untuk makanan sekitar sebulan. Biasanya berapa ya? Untuk terima KKB-nya berapa? Oh, Pak, per bulan dari gaji berapa? Atau enggak main gitu, langsung kasih semuanya? Ya. Kalau iya siap-siap itu jadi pengemis. Kasih semuanya tentu milik dia. Ya. Kata Allah, "Wabiman aku ingin yang menafkahkan sebahagian dari harta, bukan seluruh harta Anda serahkan ke istri Anda." Itu serahkan dalam bentuk pegang, Ustaz. Kalau pegang, gimana pegang? Masalah kalau sudah dipegang itu nggak mau lepas itu. Baik, ya sesuaikan. Bila tadi umpamanya besar pendapatannya untuk yang pokok pangan, ya biasanya kalau besar biaya pangannya, biaya kesehatannya besar juga. Karena kalau makanan terlalu berwarna-warna, biaya kesehatan kontrolnya juga harus sering. Atau nanti kolesterol tinggi, atau ya sediakan juga biaya kesehatan. Seimbangkan biaya pangan dengan kesehatan. Pakaian kalau tadi setahun sekali buat suami istri mungkin 3 kali setahun atau 4 kali itu biasa. Ya, antum jangan malu pakai setahun sekali. Kalau memang Allah berzeki seperti itu. Khalifah Umar bin Khattab menaklukkan Persia, menaklukkan Romawi. Di waktu itu dua imperi besar di dunia di waktu itu. Sekarang kayak blok Barat dan blok Timur gitu, Amerika dan Eropa dan Cina dan Rusia. Ketika dia masuk ke Damaskus, ke Romawi, di mana raja-raja Romawi memakai emas berlian di pada tubuhnya, pakai pakaian yang mahal dari sutra. Ya, Umar datang dengan baju tambal sini, tambal sini, tambal sini. Ya. Kemudian disambut oleh Abu Ubaidah, gubernur Romawi Muslim di waktu Islam menaklukkan Romawi. Dia mengingatkan, "Wahai Khalifah, ini orang sini beda, penampilannya luar biasa, segala macam kebahagiaan, kemewahan dunia ada pada raja-rajanya. Engkau datang berbaju seperti ini, dengan mengendarai hewan girdau, tidak kuda bagus, tidak pula unta yang bagus." Ya, maka Umar mengatakan, "Inna qawmun a'azzanallahu bil-Islam wa ma ta'ayna bi ghairi adalna Allah." Kita satu kaum yang Allah muliakan kita dengan Islam, bukan dengan baju. Kalau kita mencari kemuliaan selain dengan itu, Allah akan hinakan kita. Anda sebagai pemimpin harus siap berbaju seperti itu. Tapi rakyat Anda, istri memang mencari cantik ya, ini pakaian yang bagus, pakai perhiasan. Ya, kita suami memang tidak dianjurkan dan bahkan dilarang dalam Islam memakai pakaian syuhrah, libasus syuhrah, pakaian yang mencolok, yang membuat orang mengenalnya dengan pakaian tersebut. Ya, setelah istri memberikan anggaran tersebut,
sandang, pangan, papan tadi. Kalaupun tidak, ya kadang Anda tanyakan, yang segitu buat apa aja? Oh, ini buat ini. Kalau rezeki Anda berlebih, itu kan buat makan dia dan anak-anak, dan Anda juga numpang di angka itu. Ya. Belum lagi yang gaji istri digaji nggak istri itu? Pusing bagaimana? Kalau lagi gaji selama ini bagaimana Pak? Bangkrut lah, mobil, rumah, istri. Atau punya ART, asisten rumah tangga, ya, pekerjaannya jelas, digaji atau tidak? Berapa gaji per bulan? Nah, satu, Bekasi masih juga satu, pulang ke kita. Itu bukan ART namanya, itu bantu nyuci, bantu bersih-bersih. ART yang standby di rumah. 4 juta kan ya? Ibu berapa ibu ART di Bekasi? Ini Bekasi kan ya? 3, 2,5, 2,5. Istri Anda masa ART? Kadang S1, kadang S2 kan tidak. Gara-gara nikah dengan antum, semua dia korbankan untuk berkhidmat kepada Anda dan anak-anak Anda, dan Masya Allah, itu senyum-senyum senang banget ya. Ajaran tinggi sekarang. Ya. Kalau di S1, gaji S1 berapa di Indonesia? S1 berapa gajinya? Hah? 5,6. Enggak, postgraduate kan enggak pengalaman. Karena yang itu tadi tamat langsung ke rumah Anda. Atau sempat kerja, tapi postgraduate berapa? 8 juta. Tadi 5,6. Enggak, ini enggak ada pengalaman, jadi 8 juta. Enggak ada pengalaman. 4 juta lah ya. Terus saya bangkrut juga kalau ada usaha. Jadi saya S2 dia gede banget. Ya, anggaplah 4 juta. Kalau ada kelebihan rezeki Anda, haknya dia memberikan ya. Ya, itu tadi untuk mengurus rumah tangga, berikan yang 4 juta 1 bulan. Kalau memang ada, kalau memang tidak, ya Anda sampaikanlah baik-baik. Bahwa ini sebetulnya kewajiban abi atau emas atau akan, tapi Allah akan menyempitkan, Allah akan bilang pada tadi ini Masya Allah. Jadi yunfiq sa'atin min sa'ati, orang yang dilapangkan rezeki oleh Allah, nafkahkanlah sesuai dengan kelapangan. Dan siapa yang disempitkan rezekinya oleh Allah, berikan nafkah sesuai dengan apa yang Allah berikan tadi. Allah tidak akan membebani Anda melebihi dari yang Anda mampu. Anda tinggal mengatakan dari ini. Kalau saja Allah tidak membebani mas atau abi atau akan lebih dari kemampuan 5 juta per bulan, biaya pokok 4 juta, tinggal 1 juta. Kalau gaji adik atau kamu sama juga dengan 4 juta lagi, untuk bangkrut saya. Saya terhutang terus setiap bulan. Bagaimana kalau sisanya kita bagi 2 juta, 500 untuk kamu, 500 untuk aku. Ya, setuju Ibu? Setuju jadi 500 lagi, alhamdulillah. Tapi tadi pakai dalil kan? Dalilnya kalau disempitkan rezekinya. Karena kalau Anda salah kondisi Anda, dia pakai dalil yang pertama. Kamu kan kondisi kamu dilapangkan Allah rezekinya. Itu kan kalau disempitkan 500.
Ala kulli hal seperti itu. Dan kalau istri ingin membantu keuangan rumah tangga juga, ya, itu tidak menjadi kewajibannya. Kalau dia bertawakal kepada Allah, merasa cukup dan tidak ingin mengambil space waktunya untuk di luar rumah tangga. Ada sih tawaran-tawaran teman-teman kuliah dulu, teman-teman kerja dulu, ya, tapi harus keluar rumah. Kalau keluar rumah berarti mengambil space di rumah tangga. Wajib izin dengan suami, wajib izin. Kalau tidak mengambil space waktu harus keluar, hanya di rumah. Di sekarang bisnis online, ya, maka tetap wajib izin dengan suami. Kalau suami mendukung, ya, hasil dari pendapatan istri ini murni milik dia, bukan milik Anda. Kalau kan saya izinin Ustaz, ya Anda minta izinin, bukan untuk Anda. Ya fi izin, mana ada fi izin? Sebenarnya apa? Ya, itu murni milik dia. Kalau dia ingin membantu keuangan, kadang dia masukkan sebagiannya untuk menambah, ya, untuk biaya makan, biaya pangan, kadang papan, kadang kontrakan atau cicilan syariah rumah dia sekarang nutupi. Alhamdulillah, tapi tidak kewajibannya. Ya, saya kira jelaskan ya. Silakan kalau ada yang masih perlu diperjelas. Pak ini saya bertanya, kayaknya kita jadi korban ceramah untuk Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Jika seorang ayah meninggal dunia, punya 3 anak wanita, ayah punya hutang banyak, siapa yang akan menanggung hutangnya? Anak-anak masih kecil, sudah bisa dengan istri. Pertama, saya tidak ingin menjawab langsung pertanyaan. Pertama, himbauan kepada semua Anda, laki, perempuan, suami, istri, ayah, ibu, adik, kakak, semuanya. Rasulullah tuntunan kita sallallahu alaihi wasallam, setiap hari beliau berlindung kepada Allah dari hutang. Berapa hadis Allahumma ya'dzulika minal maqtani wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa dan perbuatan berhutang. Dalam hadis yang lain doa beliau, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Allah, aku berlindung kepadamu dari kebutasan dan dari malas dan tidak mampu melakukan sesuatu, dan dari sifat bakhil dan penakut, dan dari hutang. Tapi hutang tidak baik. Jangan biasakan berhutang, ikhwan. Ya. Memang orang-orang di sekitar Anda mempermudah, membuat Anda untuk berhutang. Cukup dengan smartphone, fotokopi KTP, Anda bisa mendapatkan pinjaman hutang. Riba dosa besar. Ya.
tapi tingkatkan ilmu keimanan Anda sehingga tidak mudah Anda diobong-abingkan dengan itu. Kembali kepada kasus, bila sudah terjadi beliau berhutang, hartanya ada atau tidak? Kalau tidak ada ahli waris, kalau ada ahli warisnya tidak boleh membagi warisan harta tersebut sebelum diselesaikan hutang yang wafat tadi. Bila tidak ada harta yang ditinggalkannya, tidak ada kewajiban bagi anak, istri, orang tua dan semuanya untuk membayarkan hutangnya. Jadi tanggung sendirilah. Yang berhutang dia menanggung. Kecuali status anak istri dan orang dekat tadi itu dimintanya sebagai penjamin, sebagai garantor dalam saat dia berhutang, dan dia bubuhkan tanda tangan dengan dia berikan ID data dirinya. Itu iya. Kalau tidak ada kewajiban anak-anaknya untuk bayar hutang. Kalau ditagih oleh orang yang berhutang tadi, Anda ajukan saja untuk yang berulang, minta perlindungan. Ya, mana buktinya saya enggak ayah kamu, terus apa hubungan dengan saya? Kamu kan anaknya, iya. Saya anaknya, iya. Kewajiban orang tua nafkahi saya, bukan kewajiban saya nafkahi orang tua. Membayarkan atau hutangnya. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberkahi Ustaz dan seluruh kaum muslimin. Ustaz, selama ini sebelum gaji dari kantor suami saya langsung, maaf saya salah. Selama ini seluruh gaji dari kantor suami saya, langsung ditransfer ke saya, sehingga hingga saat ini keuangan kami tercampur. Apakah harus dipisahkan? Harus mulai dari mana memisahkannya? Jazakallahu khairan. Ya, kalau terlanjur tercampur nanti dipisahkan. Kalau tidak dipisah itu dipisah mati. Nanti kalau salah seorang wafat pasti harus dipisah. Karena ahli waris istri dengan ahli waris suami berbeda kan. Yang ahli waris kita adalah ayah ibu kita. Ayah ibu suami dan istri berbeda apa sama? Berbeda. Anak pun mungkin ada kemungkinan berbeda. Kemungkinan suami punya anak dari istri sebelumnya atau istri yang lain, atau istri kemungkinan punya anak dengan mantan suami yang dulu. Ya. Berarti kemungkinan berbeda. Maka sebelum itu terjadi pusing nanti anak ahli waris Anda, dari sekarang sepakatin. Cari angka terdekat, kemudian saling menghalalkan. Ya, umpamanya tadi tercampur. Anda katakanlah, ini juga sebagian dari hak saya, Mas. Baik dari Mas berikan kepada saya tiap bulan, saya masukkan juga di sini. Ya, bagaimana kalau kita sepakati 50-50? Kalau suami ngotot, masa banyak kamu. Ya udah, turun 45-55, setuju suami umpamanya. Nah, Anda pisahkanlah 45 bikin rekening khusus dari Anda, ya, atau langsung Anda berikan emas sehingga mengampuni Anda sudah berbentuk barang. Karena biasanya emas perhiasan kebiasaan orang Indonesia itu punya istri, walaupun kasusnya kadang suami berikan untuk dipinjamkan atau untuk dihadiahkan. Nah, biasanya dikasihkan ya, otomatis ya, walaupun bukti pembelian nama suami, berarti kalau di atas kertas bukti pembelian nama suami berarti perhiasan milik siapa? Ilegal. Ibu milik siapa ya ibu? Istri.
Coba lagi datang ke pengadilan. Bukti pembelian atas nama suami, ya, jadi istri nggak mungkin. Tapi kebiasaan kita seperti itu. Karena jarang-jarang laki-laki simpan uang dalam bentuk emas perhiasan. Ya. Kami kembalikan kepada umumnya seperti apa. Selanjutnya, saya alhamdulillah dari warisan rahimahullah bapak saya bertabungan. Yang saya ingin tanyakan, manakah yang sudah dahulukan? Apakah tabungan itu untuk daftar haji reguler dengan suami saya, namun mungkin baru diberangkatkan puluhan tahun yang akan datang, atau untuk tabungan membangun rumah, atau untuk bantu suami yang masih sedang merintis usaha. Kalau membantu suami berarti bukan uang ibu lagi. Kalau pilihan ketiga, membantu suami yang masih sedang merintis usaha, berarti ibu tidak punya harta lagi. Kalau maksudnya adalah bukan membantu, ikut share saham, ikut store saham, sehingga kepemilikan Anda masih tetap milik Anda. Jadi ini lebih bagus daripada beli rumah. Ya, naik haji wajib, tapi kan nggak tahu, kewajiban itu tidak ada ketika tidak ada kemampuan naik haji. Kemampuannya naik haji sekarang mesti dengan visa. Mana kuat visa Anda? Beli sekarang, berangkat tahun depan, tidak ada. Yang ada adalah puluhan tahun, maka kewajiban tidak ada. Ketika tidak ada kewajiban, daripada Anda bangun rumah, ya, lebih baik Anda ikut dalam usaha suami memberikan saham. Ketika itu umpamanya suami ada modal umpamanya 100 juta, Anda setorkan modal ke suami 100 juta juga. Berarti Anda memiliki saham situ 50%. Ketika tahun depan menjadi 500 juta, saham Anda naik menjadi 250 juta dan seterusnya. Ya, itu lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila selama berumah tangga suami dengan sengaja mengasihkan kewajiban menafkahi, mengabaikan suami dengan sengaja mengabaikan kewajiban menafkahi, apakah status rumah tangga tetap sah? Apabila ternyata mahar yang diberikan saat pernikahan itu disiapkan oleh mempelai wanita, bagaimana status pernikahannya? Pernikahan telah berlangsung puluhan tahun. Kalau dibilang tidak sah, pusing ya. Enggak. Kalau istri yang menyiapkan, kemudian dia tagih kepada suaminya, disiapkan yang namanya 100 gram emas, kemudian rumah harga 200 juta. Ya, ini maharnya mas. Sekarang pakai uangku, nanti kau bayar per bulan cicil dan menjadi milikku kembali. Ya, tanpa ada ambil keuntungan umpamanya. Itu tidak ada masalah. Tapi kalau dihadiahkan ke suaminya, ya, dan suami itu menyerahkan maharnya, tidak ada masalah, sah nikahnya karena ada maharnya. Maharnya hadiah dari calon istrinya. Ya, setelah itu kembali lagi kepada istrinya. Boleh, tidak ada masalah, boleh.
Adapun yang abaikan nafkah ini tadi sudah kita jelaskan. Dalam masing-masing kita, para laki-laki, para suami, para bapak, para anak muda, para orang tua, bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, menyiapkan kewajiban yang paling dekat dan paling berat dosanya, itu menafkahi orang yang wajib kita nafkahi, anak istri kita. Gimana cara menguatkan saya? Saat ini saya sedang proses perceraian dan kondisi rumah tangga saya tidak bisa dipertahankan lagi. Allah, ini mengelola keuangan rumah tangga itu, bukan mengelola keharmonisan. Mengelola keharmonisan bedanya Ustaz. Ustaznya ada ya, Syafi'i, Muhammad Hasan, Firanda, nah itu bisa. Yang jelas kita sesuatunya kembalikan kepada Allah. Minta kemudahan dari Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Seorang istri bekerja memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, sementara suami bekerja di rumah tangga seperti mencuci, masak, antar jemput anak, karena belum mendapat pekerjaan kembali. Mereka sama-sama riba menjalani semua. Bagaimana hukumnya? Ini berarti menolak kontrak. Dampak dari menolak kontrak pasti akan ada pada fisik, psikis, emosional, dan agama. Ya, istri yang bekerja berarti suami yang minta gaji kan? Ya atau tidak? Kalau tadi kan suami yang ngasih gaji ke istri, sekarang suami tidak menghasilkan uang, dia minta gaji ke istri, berarti istrinya majikannya kan ya? Bisa dia menjadi pemimpin di rumah tangga? Perut Anda, baju Anda, pakaian dalam Anda dari istri. Gimana Anda jadi pemimpin di situ? Ya, ini berarti menolak kontrak. Akan terjadi kerusakan-kerusakan yang berat. Ya. Maka kita senang-senang aja Ustaz. Senang-senang karena sudah terbiasa menolak kontrak. Yang menyatakan senang-senang. Kalau orang yang sesuai dengan kontrak melihatnya ini tidak ada kesenangan, dan memang tidak akan mungkin ada kesenangan. Allah Ta'ala. Bagaimana hukumnya istri memberi uang kepada orang tua, keluarganya, atau berbelanja kebutuhan sandang pangan tanpa izin dari suami? Kalau yang diberikan oleh istri tadi adalah yang gajinya tadi, itu terserah dia. Mau diinvestasikan di usaha suaminya, mau diinvestasikan di usaha saudarinya, di temannya, di kakaknya, atau dihibahkan kepada orang tuanya, atau dihadiahkan sebagian kepada adiknya atau kepada iparnya, haknya dia, silakannya dia boleh. Dan anak mempunyai suami yang sakit, jadi dalam mencari nafkah tidak full memberikan nafkah untuk makan. Jadi urusan mencari nafkah, anak yang mencari nafkah dengan berjualan di kajian. Terkadang mendapat protes dari ibu mertua, bahkan sering tiap hari anak jualan. Ibu mertua anak pernah berucap agar suami anak menceraikan anak. Apa hukum Ustaz? Udah jangan pergi jualan dulu ya di rumah, sama-sama puasa. Siapa yang duluan?
Manusia kan berpuasa 72 jam 3 hari. Kalau tidak makan, tidak minum 73 jam setelahnya dia wafat. Tapi kalau masih minum, mungkin masih bisa bertahan 10 hari. Ya, siap-siap aja. Masih tinggal dikubur. Ya. Dalam kondisi ini, kalau memang umpamanya Anda tidak bisa karena ada halangan dari buku, ya lebih baik duduk di rumah. Ya, memang asalnya Anda memang di rumah. Jika ada yang kurang, asal bisa masih makan, biasanya makan sepiring, sekarang setengah piring, alhamdulillah, sama-sama. Jelas? Ketika tidak ada lagi yang dimakan, listrik sudah padam, PDAM sudah mati, hak Anda ada pada harta kaum muslimin untuk zakat. Jadi suami sudah bekerja, tapi karena kondisinya sakit, pendapatannya minim. Ya, tinggal suruh suami datang ke lembaga ambil zakat. Ya, di sana ada hak Anda ditentukan oleh Allah. Jelas? Kan enak ini. Ya, tapi masa enak orang sakit? Kita maksudnya dalam Islam itu dalam keadaan sakit, perempuan tidak ada kewajiban memang. Kalau dia mau, tidak ada masalah. Tapi kalau ada halangan dari pihak suaminya dan pihak ibu mertuanya, ya jangan. Sudah jam 11, pertanyaan masih banyak. Di file dulu ini atau apa? Ya pakai. Lanjut. Itu jelas bukan panitia. Panitia gimana panitia? Bertanya aja Ustaz, apa itu pertanyaannya? Sampai jam apa? 15 menit boleh Ustaz? Sini. Pilih. Ustaz, kapan usia terbaik mempersiapkan anak laki-laki tentang konsep mencari nafkah? Usia terbaik semenjak anak sudah bisa berjalan, bisa bergerak, bisa berpikir benar, umur 7 tahun sudah bisa kan ya? Dan Allah mengatakan, bila anak umur 7 tahun, muru awladakum bis-sholati idza balagha sab'a sinin. Suruh sholat. Kalau dia bisa sholat, dia bisa sudah mencari nafkah. Tapi tentu bukan dilepas. Seperti apa mencari nafkahnya? Ya, kalau ayahnya mamanya punya dagang, langsung dia dagangnya pakai gerobak, ikut dia, apa salahnya? Sekolah pagi siang kalau nggak sekolah dia, seperti itu. Ya, ayahnya orang kantoran, Ustaz, itu susah, orang kantoran. Ya, itu biasanya di sekolah-sekolah yang mengajarkan anak-anak itu ada apa hari dagang anak-anak itu. Market day, hari pasar sedunia, sesekolah. Market day, ya. Tahu sekali kapan dia bisa belajar, tahu sekali. Itu pun kadang ngambil yang ada di rumahnya, dia aja beli. Ya. Kalau bagi orang tua yang punya usaha dagang, ajak dia. Jangan seperti generasi sebelum kita yang salah. Orang tua biasanya memanjakan anaknya untuk jangan kau yang jenaka, biar bapak jenaka. Kau sekolah aja dah. Biar bapak susah, tapi kau sekolah nanti kau berhasil. Alhamdulillah. Mana bisa berhasil dia jadi karyawan dia?
itu perusahaannya pusing ya. Jadi pengangguran, makan lagi sama bapaknya itu kan becak itu tadi. Tapi kalau dari kecil diajarnya bapaknya ikut becak, ayo nak bantu bapak becak. Bapaknya, mamanya tukang parkir, ayo nak bantu semampu kamu. Agar dia tahu bahwa itu adalah merupakan tanggung jawabnya nanti. Ya. Kalau dagang seperti Rasulullah umur 10 tahun diajak oleh pamannya berjalan naik unta sebulan. Anak yatim. Kalau sekarang mungkin Anda anggap ini mah apa namanya? Ini tindak kekerasan kepada anak-anak di bawah umur. Melakukan perjalanan panas dan terik atau dingin, musim dingin atau musim panas. Kalau musim dingin ke Syam, kalau musim panas ke Yaman. Naik unta sebulan itu lagi pulang pergi. Jaraknya 1000 kilo. Ya. Dibawa oleh pamannya berdagang. Ini cuma jalan 1 kilo ke warung pasar, ikut dagang sama bapaknya, ya. Kemudian manfaatnya merupakan jelas tentang ini. Ya, ikutkan anak dalam keseharian kita. Yang ibu-ibu juga begitu, anak perempuan diajarkan dia melakukan apa yang Anda lakukan, sehingga pada waktunya dia bersuami, dia siap menjadi istri, bukan menjadi nyonya di rumah tangga suaminya. Iya, kalau suaminya rezekinya banyak, pada saat nikah iya banyak rezekinya, tapi dia di PHK atau bangkrut, nggak siap dia hidup susah. Maka siapkan itu semuanya di rumah tangga kita masing-masing, dan itu menjadi kewajiban kita. Seorang suami seorang wira swasta mampu menggaji karyawan puluhan ratusan juta, tapi tidak mau memberikan gaji pada istrinya yang bekerja lebih baik dari karyawannya. Di sini bekerja dengan beban dan disiplin seperti karyawan lainnya. Iya, saya memang seperti itu. Nah, sekretaris saja gaji sekian, istrinya sekretaris segala macam itu di tangan kepala dia, anak rumah tangga di kepala dia, urusan dia. Ya. Tetapi istri yang satu lagi dibolehkan, masya Allah, bekerja pada instansi luar dan mengambil gajinya untuk dirinya sendiri. Jadi istri itu yang kedua. Antara suami bahwa istri yang satu wajib membantu suaminya, karena suaminya apa kasihnya? Dia berandai-andai ini. Saya kira suaminya 1000 orang. Karena suaminya membutuhkan, bagaimana pandangan Ustaz? Pandangan apa? Anda berandai-andai. Suami wira swasta bisa menggaji karyawan tapi nggak bisa gaji istrinya. Satu lagi, istri kerja gaji untuk dia dan diizinkan suaminya. Mana yang bagus? Yang bagus adalah suami menggaji istrinya, tidak perlu kerja. Kerjanya di rumah tangga. Allah. Ustaz, bagaimana kewajiban suami untuk menafkahi keluarga namun sedang tidak bekerja, tidak ada pemasukan, untuk kebutuhan sehari-hari menggunakan tabungan bersama, sembari suami terus mencari pekerjaan? Sekarang semakin maju teknologi, pekerjaan semakin mudah atau semakin susah? Menjadi afiliat aja Anda dapat gaji atau tidak? Apa itu afiliat? Jualin barang orang di mana?
sosmed kan ya, nggak perlu ada ke warung, nggak perlu berdiri, nggak perlu duduk, nggak perlu panas-panas kan ya. Dalam rumah aja sambil rebahan di kasur juga bisa kan ya. Alhamdulillah. Itu pun nggak bisa. Ya. Menjadi ada pun Anda mengatakan pakai tabungan segala macam, alhamdulillah kalau masih ada berkendal, masih ada nafkah, masih ada biaya nafkah Anda. Tapi qadarullah itu habis, Anda lakukan apa yang halal. Ya. Tadi khalifah, siapa khalifah tadi? Abu Bakar. Dagang. Kain dia yang angkat atau budaknya yang angkat tadi? Dia yang angkat lagi, khalifah nggak malu angkat barang. Dagang. Ada Anda lihat calon presiden jualan barang angkat sendiri? Jadi calon presiden sudah. Ya. Ada gengsi untuk mencari yang halal. Ya bukan gengsi, yang penting halal. Kalaupun harus ada teman punya restoran, punya usaha, boleh nggak? Saya begini sudah habis tabungan, saya kerja apa aja di tempat kamu. Jadi apa namanya, bagian kebersihan pun saya siap, semampu saya kebersihannya. Satpam kan nggak begitu kan ya? Satpam pun saya mau. Gaji setengah hari pun saya mau. Penting halal. Kalau teman dia mau makan, ya udah saya cuci piring, berikan saya dan istri saya 3 bungkus nasi untuk makan kami hari ini. Ikutkan. Tidak ada kata kemudian berhenti mencari nafkah, karena itu kewajiban. Anda dalam keadaan sakit, kewajiban sholat gugur? Tidak. Begitu juga dalam keadaan sakit, dalam keadaan berhenti, gugur kewajiban nafkah? Tidak. Selagi Anda masih hidup, kewajiban nafkah ada terus. Allah. Jika seorang ayah qadarullah stroke, istri menderita sakit jiwa, mempunyai 4 orang anak yang masih sekolah, lantas kewajiban siapa yang menafkahinya? Ayah, jadi yang apa ya, stroke. Kalau stroke tidak bisa lagi dengan handphone, tidak bisa. Susah. Kalau tidak bisa bergerak kecuali untuk kebutuhan pokoknya saja, untuk ke belakang, makan, minum, ya, hartanya dia lah. Bila anak-anak ini belum balik dan belakang, perkataan sekolah tidak ada menjadi kewajiban orang tua. Pernahkah Allah dan Nabi-Nya mewajibkan sekolahkanlah anak-anak kalian? Ada? Tidak ada. Ya. Lalu dari mana datang kewajiban? Negara pun mengatakan wajib belajar 9 tahun. Tidak ada selamanya. 9 tahun SD 6 tahun, SMP 3 tahun. Kalau itu masih cukup karena nafkah susah-susahnya orang kalian. Tapi sampai S1 tidak ada kewajiban orang tua Anda. Ya, artinya Anda tamat SMP, menurut negara sudah tidak perlu sekolah. Kan sudah tidak wajib. Itu artinya kan ya? Iya atau tidak? Ya udah cari nafkah sebab anak itu. Sudah tamat SMP dia cari nafkah sendiri. Dan kamu sudah yang sendiri. Ya. Sehingga suksesnya cepat. Kalau nunggu S1 baru dagang dulu, gak akan rata lagi. Ada pembeli 10 biji, 5 untuk pembeli, 5 untuk penjual. Sudah berusaha menolak, tetapi pembeli memaksa. Itu hukumnya apa ya Ustaz? Saya tidak paham pertanyaannya. Ada pembeli 10 biji, 10 biji, 2 orang.
Itu punya Allah. Bagaimana hukumnya seorang suami memberikan uang kepada adik laki-lakinya, padahal adik laki-lakinya sudah berumah tangga tanpa bilang kepada istri, sedangkan rumah tangga kita juga masih kurang. Apa yang dimaksud dengan rumah tangga kita masih kurang? Kalau sudah ada makan satu hari cukup, dan bahkan tidak ada sekarang orang makan satu hari. Ya. Rasulullah mengatakan, "Man asbaha mu'afan fi jasadihi aminan fi sirrihi wa lahu qutu yawmihi faqad hizat lahu dunya min halatiha." Siapa yang di pagi hari badannya sehat, kemudian aman, tidak ada perang, kemudian ada makan suatu hari, dia sudah menjadi orang paling kaya di hari itu. Artinya, ketika Anda tadi bekerja di tempat tadi warung nasi, dapat dikasih 5 bungkus nasi dengan lauk pauk, ya. Sedangkan Anda dengan anak istri cukup dengan 4 bungkus, dan 1 bungkus boleh Anda berikan kepada adik Anda atau kepada adik laki-laki atau adik perempuan, ya, baik sebagai sedekah ataupun hadiah, tidak ada masalah. Ya. Allah. Assalamualaikum Ustaz. Jika memiliki lebih dari 1 istri, apakah jumlah nominal untuk nafkah pribadi istri harus sama? Syukran. Apakah sama? Jawabannya tentu tidak. Karena kebutuhan tadi kan berbeda-beda dari orang. Yang satu tinggal di Jakarta, yang satu tinggal di Bekasi. 2 tempat yang berbeda kan ya? Mana yang besar di hidupnya? Hah? Jadi benar yang Bekasi sama aja di Jakarta. Saya pulang tadi ke Karawang. Yang satu istri di Jakarta, yang satu di Karawang, sama. Itu yang dimaksud dengan urf tadi. Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, sesuai bagaimana biasanya. Umumnya orang seperti kalau di Karawang umumnya 1 juta cukup ya sebulan. Di Jakarta mungkin 4 juta. Itu beda lah antara istri Jakarta dengan yang Karawang. Sudah cukup waktunya ibu-ibu. Waktu sudah cukup. Pertanyaan masih banyak, tolong disimpan kalau kapan ada pertemuan lagi. Semoga bermanfaat. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.